Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan series Shiritsu Bakalea Koko part kedua. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kemarin Tatsuya membantu Fumi dengan mengejar geng Matsuge, artinya ia telah melanggar peraturan. Karena berkelahi tetaplah berkelahi, yang membuat Tatsuya and the gang harus memakai sepatu indoor sesuai dengan janjinya. Namun terlihat mereka yang tidak memakai sepatu itu dan mengabaikannya. Beberapa hari setelah itu SMA Katlea mengumumkan murid terbaik di sekolahnya, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, peringkat pertama adalah Fumi, lalu kedua adalah saya, dan ketiga adalah Sayuri. Di kelas, guru dan murid memberikan bunga kepada Fumi dan saya sebagai bentuk penghargaan. Di saat Fumi dan yang lainnya sedang merayakannya, Sayuri malah bolos di jam pelajaran, yang ternyata dia berada di atap sekolah. Di sana dia tidak sengaja menjatuhkan sepatunya dan hampir mengenai Maya yang berada di bawah. Melihat hal itu, Maya pun dengan cepat pergi ke atap sekolah untuk mencegah Sayuri yang terlihat ingin bunuh diri. Namun ternyata Sayuri beralasan ia di sana hanya ingin jalan-jalan saja dan tidak berniat untuk bunuh diri. Namun Maya merasa Sayuri sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya Sayuri mengurungkan niatnya itu dan pergi dari sana. Yang pada akhirnya kita tahu alasan Sayuri nekat untuk bunuh diri karena dirinya yang depresi dengan ayahnya yang selalu menentang keinginannya yang ingin menjadi seorang atlet dan malah dimasukkan ke sekolah wanita Katlea. Karena Maya yang khawatir dengan Sayuri, ia pun memutuskan menemani Sayuri dan mencoba untuk menenangkannya. Tetapi mereka berdua malah bertemu dengan preman yang rese. Melihat hal itu, tanpa banyak omong, Maya pun langsung mengejar mereka. Dan dengan mudah dia mengalahkan para preman itu. Kemudian Maya pun kembali menasihati Sayuri, dan ia pun menceritakan masa lalunya yang hampir sama dengan Sayuri. Di mana dulu saat kecil, ibunya memperlakukan dirinya seperti seorang perempuan dan hampir menjadi banci karena ibunya yang menginginkan anak perempuan, yang membuat Maya sering dihina oleh temannya. Bahkan ia juga pernah nekat untuk bunuh diri. Namun untungnya ia dicegah oleh Tatsuya. Dan semenjak kenal dengan Tatsuya, hidupnya pun mulai berubah dan mulai menjadi seorang pria sejati. Meski Sayuri sedikit luluh, namun dalam hatinya dia tetap kepikiran untuk melakukan bunuh diri. Di kelas, Tatsuya yang menyadari Sayuri dan Maya bolos di jam pelajaran, mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Lalu mereka pun berpencar dan membagi menjadi dua tim agar lebih cepat untuk menemukan mereka. Di perjalanan, tim Satoshi malah bertemu dengan preman yang mencegatnya. Melihat hal itu, dia menyuruh Sohei dan yang lainnya untuk pergi dari sana karena dia sendiri yang akan menghadapi preman itu. Karena Sayuri yang masih belum ditemukan, Fumi dan Tatsuya memutuskan pulang dan menemui Sayuri di sekolah saja. Di perjalanan pulang, Tatsuya dan Asada tidak sengaja bertemu dengan seniornya yang bernama Kajiro. Saat itu Kajiro sedang dimarahi oleh bosnya. Di sana mereka bertiga pun mengobrol dan mengenang sosok almarhum kakaknya Tatsuya. Keesokan harinya di atap sekolah, Maya mencoba lagi untuk menenangkan Sayuri, dan tiba-tiba Fumi datang ke sana yang langsung menampar dan menceramai Sayuri kalau dia tidak sendirian dan teman-temannya akan selalu ada untuknya. Hingga akhirnya Sayuri pun luluh dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Bahkan Sayuri kembali tersenyum lagi. Di sana Fumi pun mengucapkan terima kasih kepada Tatsuya karena telah membantu mencari Sayuri. Kemudian kita diperlihatkan dengan Asada yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Di perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Okamoto, yang langsung menghina kalau ayah Asada adalah seorang penjahat dan mantan napi. Mendengar hal itu, tanpa banyak omong, Asada langsung mengejarnya hanya dengan satu pukulan. Akibat kejadian itu membuat Asada diskos karena orang tua Okamoto yang menuntut pihak sekolah Bakada untuk mengeluarkan Asada dari sekolah karena telah mengejar anaknya. Ditambah lagi Asada yang malah diam saja saat diinterogasi, yang membuat kepala sekolah kesulitan untuk membelanya. Tatsuya and the gang yang tidak terima memutuskan untuk mencari Okamoto.
Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Tapi ternyata Tatsuya malah bersujud dan memohon kepada Okamoto untuk mencabut tuntutannya. Bersamaan dengan itu, Fumi tidak sengaja bertemu dengan Asada yang sedang bekerja. Di sana mereka mengobrol, dan Asada pun menceritakan masa lalunya, yang ternyata ayahnya itu memang seorang mantan napi. Karena dulu ayahnya tidak sengaja pernah menabrak seseorang hingga tewas. Dan karena kejadian itu membuat Asada depresi, dan ia memutuskan untuk keluar dari SMP-nya yang dulu, karena dia selalu dibully oleh teman-temannya. 親に言われてんだよね。俺もうアドレス消したぜ。 Hingga suatu hari dia bertemu dengan Tatsuya di sebuah tempat bisbol yang membuat dirinya kembali bersemangat lagi. Karena Tatsuya yang mau menerimanya apa adanya. 大変だな。父ちゃんも母ちゃんもなんて。明日も待ってっからよ。シャー。そう。ホームランも。 Keesokan harinya Okamoto dan orang tuanya kembali datang ke SMA Bakada untuk melanjutkan tuntutannya itu. Lalu ibu Okamoto terus banyak omong dan terus menghina Asada. Dia meminta sekolah agar segera mengeluarkan Asada. Mendengar hal itu, Fumi pun membela Asada dengan mengatakan jika ada yang menghina siswa dari sekolahnya, maka dia tidak akan tinggal diam. Hingga akhirnya Okamoto pun tersadar, lalu mengajak ibunya pergi dari sana dan mencabut tuntutannya. Dan artinya Asada pun tidak jadi dikeluarkan dan bisa kembali ke sekolah. いやー、哲也お前本当よかったな。まあ俺は最初から信じてた。ありがとう。 Keesokan harinya Tatsuya tidak sengaja bertemu dengan siswa SMA Shinji yang langsung menghina sekolahnya yang sudah dianggap lemah karena sudah bergabung dengan sekolah wanita. Tatsuya yang tidak terima hampir saja mengejar mereka. Tapi tiba-tiba Pak Guru datang yang langsung mencegahnya. Hingga akhirnya Tatsuya pun memutuskan untuk pergi dan akan mengejar mereka saat di luar. Di sekolah Fumi menemani saya untuk pulang. Karena saya yang selalu dicegat oleh pengagum rahasia yang menyukainya dan kita sebut saja si Bambang. Asada yang tidak sengaja mendengar obrolannya Fumi tentang saya, ia pun menawarkan diri untuk membantunya sebagai balas budi karena Fumi telah membantunya karena kasus kemarin. なんかあったら言ってくれ。 Di perjalanan pulang, Tatsuya and the gang melihat salah satu murid Bakada yang sedang dikeroyok oleh anak SMA Shinji. Melihat hal itu pun, ia langsung menendang mereka dan Tatsuya mengajak SMA Shinji untuk tawuran esok hari jam 10 di lapangan untuk menyelesaikan masalah mereka secara jantan. Keesokan harinya saya yang sedang dalam perjalanan ke sekolah tiba-tiba dicegat oleh Bambang yang menculiknya dan membawanya ke sebuah gudang. Bersamaan dengan itu, Fumi mendapat SMS dari saya yang memberitahu keberadaannya ada di gudang. Dengan cepat ia pun segera pergi ke sana bersama dengan Asada. Namun Tatsuya yang tidak sengaja mendengar hal itu tidak bisa membantu Fumi karena dirinya yang sudah berjanji akan tawuran dengan SMA Shinji. Dan ketika kedua SMA ini bertemu di lapangan, tanpa banyak omong mereka pun langsung tawuran. Di sini terlihat Tatsuya and the gang yang lebih unggul. Bersamaan dengan itu di tempat lain, Asada yang sudah sampai di gudang, ia pun langsung mengejar mereka yang menghadangnya. Dan dengan mudah Asada mengalahkan mereka. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Bambang mengancam akan menyetrum saya jika Asada tetap melawan. Yang akhirnya membuat Asada harus pasrah dan diajar hingga babak belur. Saat Asada akan dihabisi, tiba-tiba Tatsuya datang membawa pasukannya untuk membantu dan langsung mengejar lagi setelah menang melawan SMA Shinji. Dan karena Tatsuya jago tawuran, dia dengan mudah mengalahkan mereka. Dan karena kejadian itu membuat Tatsuya menjadi lebih dekat lagi dengan Fumi.
Keesokan harinya, Fumi and the gang mendengar kabar dari guru bahwa sekolahnya akan kedatangan wartawan majalah. Dan mereka yang mengetahui hal itu pun langsung bersemangat karena Fumi yang ingin sekolah itu dicap baik di mata masyarakat. Lalu dia pun menyuruh Tatsuya and the gang untuk berpenampilan rapi saat wartawan itu datang. Tetapi Tatsuya menolaknya, yang membuat para cewek-cewek menyuruhnya untuk tidak datang ke sekolah saja. Waktu pulang sekolah, Fumi dan saya mengajak Tatsuya dan Asada untuk makan di restoran. Setelah pulang dari restoran, Fumi tidak sengaja bertemu dengan teman SMA yang dulu bernama Risa. Risa sendiri sudah di-DO dari SMA Katleya. Kini Risa menjadi seorang preman dan ingin membalas dendam pada SMA Katleya karena telah mengeluarkannya. Risa dengan pacarnya yang seorang preman juga, mereka mencoret-coret pelang sekolah Katleya. Dan melihat hal itu, dengan cepat Fumi dan teman-temannya langsung membersihkan coretan itu sebelum wartawan datang. Sedangkan Tatsuya and the gang langsung pergi mencari pelakunya yang telah melakukan itu. Dan mereka mengunjungi satu persatu sekolah preman yang ada di sana. 知るかい。しらばっくれてんじゃねえのか。女子高談義で負けねえぞこの野郎。仲なめんじゃねえぞ。 Meski semua sekolah sudah mereka datangi, akan tetapi mereka masih belum menemukan pelakunya. Kemudian saat di markas, Tatsuya tidak sengaja teringat pacarnya Risa yang pernah bertemu dengannya. Ditambah pacarnya Sohei yang memberi info kepadanya bahwa pelaku pencoretan itu adalah Risa. Karena Risa sudah menjelekkan sekolah Katleya di sosial media. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung mencari Risa. Bersama dengan itu, wartawan yang akan berkunjung ke SMA Katleya sudah datang, dan untungnya semua bisa berjalan dengan lancar karena Tatsuya and the gang tidak ada di sekolah dan sedang mencari Risa. Setelah kunjungan itu selesai, datanglah Risa dan pacarnya ke sana yang berniat akan mengganggu acara itu. Namun untungnya Tatsuya dan pasukannya juga datang, dan tanpa banyak omong mereka pun langsung tawuran. Terlihat tawuran mereka sangat sengit hingga malam hari. Sedangkan Fumi menceramai Risa di sana, hingga akhirnya Risa pun mulai luluh, dan ia pun menyuruh pacarnya untuk menghentikan tawuran itu. Tapi pacarnya itu menolaknya, hingga pada akhirnya Tatsuya langsung menguppercutnya dan langsung membuatnya pingsan. Dan wartawan yang tidak sengaja melihat tawuran itu langsung banyak omong dan malah menghina Tatsuya and the gang. Saat wartawan itu sedang menghina Tatsuya, Fumi pun langsung maju membela dan menjelaskan bahwa Tatsuya tawuran demi melindungi sekolahnya. Dan film pun bersambung. Oke, sekian pembahasan video kali ini dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya.